Siapa pun pernah masuk gitu. Ah. Coba uni pikir anak-anak di luar sana, kalau memang ada yang sudah datang suruh masuk sedikit, yang ingin kuliah, yang dapat informasi kuliah umum. Nana sudah, Nana sudah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi semuanya. Eh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya, apa kabar Dr. Amjan, Ibu Tri, dan semuanya? Alhamdulillah sehat, Prof. Ya, ya. Mohon Ya. maaf, ini agak lambat karena ya, di sini masih pagi sekali, jam 7 ya. Iya, Prof. Ya. Mohon maaf. Eh, Ya. ini ya. Kami di sini jam 8 pagi, Prof. Untuk Ya, waktu Indonesia bagian timur. betul. Ya, ya, ya. Kami sementara masih konfirmasi dengan dekan, sambil menunggu teman-teman yang lain. Jika memang sudah dekan sudah ada, mungkin Ibu Tri bisa langsung memulai kegiatan kuliah umumnya, Prof. Ya, boleh, Dr. Saya ikut saja, Ibu Tri dan panitia di sana. Baik, terima kasih, Prof. Ya,
Ya. Izin Pak Dekan, Pak Prof. Ahmad sudah stay di ruangan Zoom. Cik, Wawan di tempat tidur. Wawan. Pak Riyadi selaku dekan sudah siap ya. Ya, Baik. Pak Prof, Pak Dekan, Pak Riyadi Subur sudah ada. Ya, Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dr. Riyadi, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat, Prof? Alhamdulillah, ya. Ya, alhamdulillah. baik. Baik, jadi Prof, kami kebetulan menggabungkan mahasiswa yang ada sementara kuliah sambil menunggu yang lain datang. Maklum Prof, kita sini kuliahnya jam 8 lewat. Karena ada sebagian di ruang Pulau Ternate, jadi kita mengantisipasi dengan waktu yang dalam kita memang masih menunggu sambil menunggu kedatangan mahasiswa yang lain dan partisipasi Bapak Ibu dosen. Mungkin kita bisa mulai saja kuliah umumnya. Kami persilakan kepada Ibu Tri untuk memandu pelaksanaan kegiatan kuliah umum pada pagi hari ini. Silakan Ibu Tri. Oh, baik, terima kasih banyak Pak Wadek 1, Pak Dani. Baik, para hadirin sekalian, Pak Dekan, Pak Wadek, Ya. Prof. Ahmad, izin saya memulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Hairun, Bapak Dr. Riyadi Subur SP MSI. Yang terhormat Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Muhammad Abjan Fabanyo SPI MSI. Yang terhormat Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Irwan Abdul Qadir SPI MSI. Yang terhormat Prof. Insinyur Dr. Ahmad Fitriadi, selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau dari University Malaysia Terengganu. Dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen lingkup Fakultas Perikanan dan Kelautan, serta seluruh mahasiswa yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka menghadiri kuliah umum dengan tema Transforming Coastal Fisheries Through Development of an Innovative Fishing Vessel, atau yang memiliki arti transformasi perikanan pantai melalui pengembangan kapal ikan inovatif, di mana acara kuliah umum ini diselenggarakan oleh Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Hairun dalam rangka untuk menjalin kerjasama dengan Universitas Terengganu Malaysia, dan sebagai salah satu wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan wawasan bagi para mahasiswa dan masyarakat luas, khususnya dalam bidang perikanan dan kelautan. Para hadirin sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tri Laila Wulandari, saya merupakan dosen Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa agar kegiatan kuliah umum ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh manfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Mari kita lanjutkan untuk acara selanjutnya. Sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan rundown pada pagi hari ini, di mana untuk rundown pada kuliah umum pada pagi hari ini, yaitu terdiri dari acara pertama, sambutan dan pembukaan, dilanjutkan dengan sesi kuliah umum, sesi diskusi dan tanya jawab, serta penutupan dan sesi foto bersama. Demikianlah susunan acara kuliah umum pada pagi hari ini.
Para hadirin sekalian, kita akan memasuki acara yang pertama, yaitu sambutan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Hairun sekali Bapak Riyadi Subur, SPI MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Andi Fitriadi yang telah bersedia bersama kami pada pagi hari. Ahmad Fitriadi. Halo Pak Dekan. Kesehatan, kesempatan, dan keafiatan sehingga kita bisa bersua di ruang Zoom ini walaupun mungkin di Malaysia masih sangat pagi ya, Prof. Tapi terima kasih telah berkenan meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Prof. Adik-adik sekalian, saya harap bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik karena ini merupakan satu kemitraan yang kita bangun bersama antara Universitas Hairun dan Universitas Terengganu Malaysia untuk ke depan mungkin memberikan dampak yang sangat positif bagi kedua institusi. Saya berharap lewat kuliah ini bukan merupakan kuliah umum yang pertama dan terakhir, tetapi ini akan berkesinambungan dari masa ke masa. Atas dukungan Prof. Ahmad Fitriadi, kita akan bisa bekerja sama di banyak hal di jangka masa yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang bersedia meluangkan waktu, terutama Ibu Tri dan rekan-rekan yang lain, sehingga kuliah perdana hari ini, kuliah umum, bisa kita laksanakan. Dan ini menambah wawasan baru bagi mahasiswa Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan Universitas Hairun, terutama di bidang naval ya, kapal perikanan. Yang sangat terkait dengan bidang ini adalah program studi pemanfaatan sumber daya perikanan, manajemen sumber daya perikanan, dan ilmu kelautan. Saya berharap kita semua dapat mengambil hikmah dan manfaat dari kuliah umum pagi hari ini. Agar mempersingkat waktu, mungkin itu saja sambutan saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah umum pada pagi hari ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dekan, Bapak Dr. Riyadi Subur atas sambutan dan membuka acara kuliah umum pada pagi hari ini. Baik, para hadirin sekalian, kita akan memasuki acara yang selanjutnya, yaitu penyampaian kuliah umum oleh Prof. Ahmad. Sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan biografi beliau. Jadi, beliau merupakan seorang pakar naval arsitektur dan dosen senior pada Departemen Naval Arsitektur Faculty of Ocean Engineering Technology, University Malaysia Terengganu. Beliau S1-nya dari Universitas Hasanuddin dengan program Naval Arsitektur, dan untuk S2-nya beliau ditempuh di University Teknologi Malaysia dalam program Naval Arsitektur, dan untuk gelar doktornya beliau dari Hiroshima University Japan dalam dari Marine Transportation System Laboratory Faculty of Engineering. Jadi memang beliau sudah sangat menekuni mengenai naval arsitektur. Semoga dengan kuliah umum ini kita dapat mengambil banyak pelajaran dari Prof. Ahmad seperti itu. Selanjutnya kepada Prof. Ahmad, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semuanya. Ya, yang terhormat Bapak Dr. Riyadi Subur, ya Bapak Dr. Abjan, Ibu Tri, dan juga staf FPIK Universitas Hairun Ternate yang saya hormati,
dan yang saya cintai adik-adik mahasiswa. Untuk kesempatan ini ya saya sebenarnya tidak mengajar ya lebih-lebih kepada dosen-dosen dan juga para akademisian di Universitas Khairun yang saya yakin ya ilmu beliau-beliau jauh lebih tinggi daripada saya. Jadi di sini saya hanya ingin sharing sedikit apa yang saya tahu. Ya, terutama bagi adik-adik yang dari jurusan FPIK mungkin bisa dijadikan sebagai inspirasi ya dengan presentasi yang saya akan sharingkan nanti. Dan insya Allah ya mungkin sebelum saya memulai presentation ini, izinkan saya pun ingin memperkenalkan UMT kepada semuanya, terutama kepada adik-adik yang ingin mungkin di kemudian hari ya melawat atau berkunjung ke Malaysia, terutamanya di Universiti Malaysia Terengganu. Untuk pengetahuan semuanya, UMT ini salah satu pionir dalam bidang aquaculture. Nah, jadi mungkin sangat related dengan Fakultas FPIK, ya, di mana di sini aquaculture-nya termasuk yang terbaik di Malaysia. Nah, kita di sini ya pernah ada proyek gimana mengembangkan kuda laut, ya, ada proyek gimana mengembangkan peternakan udang yang premium, ya. Kemudian di sini pun kita fokus tidak hanya kepada ikan air tawar, tetapi juga kepada ikan laut, air mas, air asin, ya. Jadi fasilitas-fasilitas berkenaan dengan perikanan di UMT ini ya setidaknya ya bisa mewakili kepakaran daripada akademisiannya atau universitasnya. Jadi kami sangat mengalu-alukan jikalau pihak daripada Universitas Khairun untuk berkunjung ke sini dan mungkin kita bisa lebih menguatkan lagi, mempererat lagi hubungan kerjasama ini. Saya sangat setuju dengan apa disampaikan oleh Prof. Dekan tadi, bahwa ini bukanlah yang pertama dan terakhir, tetapi adalah just permulaan yang mungkin kita akan terus berkesinambungan di kemudian hari. Mungkin untuk saat ini UMT yang sharing presentation, mungkin di kemudian hari kami pun akan mengundang ya Ibu Bapak juga untuk memberikan kuliah di sini. So, jadi itu saja mungkin kenalan sedikit tentang UMT, especially dalam bidang perikanan. Untuk tidak melengahkan masa, ya, izinkanlah saya sharing ya, berkenaan dengan tajuk yang saya ingin sampaikan kepada Ibu Bapak sekalian. Namun sebelumnya, ya, saya ingin memutarkan ya satu video, ya, dan video ini adalah merupakan proyek yang sekarang kita lagi buat, ya, dan proyek ini merupakan proyek yang termasuk strategik, ya, karena kami alhamdulillah mendapatkan satu research grant daripada Kementerian Tinggi Malaysia. Ya, kalau dirupiahkan mungkin sekitar hampir 11 miliar rupiah. So, proyek ini saya sebagai key person, ya, dan diketuai oleh Rektor Universiti Malaysia Terengganu. Proyek ini adalah kita mendesain satu kapal ikan dan juga kita membuat ya full scale kapal ikan ya dengan konsep lebih inovatif dan juga lebih green. Ya, pada waktu yang sama sebenarnya kita mau transform seperti mana dijelaskan oleh Ibu tadi, kita mau transform dari perikanan nelayan tradisional menjadi ya nelayan yang lebih modern. Mungkin dengan ide seperti ini, in future nelayan tidak dipandang sebagai penghasilan golongan penghasilan yang rendah, tetapi seperti mana di negara maju, nelayan adalah sebuah profesi yang sebenarnya termasuk golongan yang berpenghasilan menengah ke atas, seperti itu. Dan saya yakin mungkin adik-adik mahasiswa banyak mempunyai ide karena pakar dalam bidang perikanan. Sebenarnya untuk kalangan educated
person, ya ketika graduate mungkin kita tidak lagi menternakan ikan mujair atau tidak menternakan ikan-ikan yang maybe kebanyakan orang, tetapi mungkin karena adik-adik sudah mempunyai ilmu, why not kalau kita kembangkan ikan-ikan yang lebih premium. Mungkin bukan hanya kuantitas, tetapi dari segi kualitas itu jauh lebih diminati dan juga mempunyai kualitas ekspor. Saya rasa itu mungkin yang harus dikembangkan, ya seperti ikan tenggiri, ikan merah dan sebagainya. Mungkin nelayan-nelayan tradisional tidak sanggup untuk menangkap atau tidak tahu karakteristik dan di mana tempat itu berada. Mungkin adik-adik mempunyai ilmu, why not kalau kita boleh kembangkan ke arah sana. Pada waktu yang sama juga mungkin kita boleh kembangkan sistem aquaculture yang kita bisa mendesain satu fish cage di tengah laut, kemudian kita buat satu setting auto feeding dan sebagainya, dan itu ikannya akan jauh lebih sehat dan maybe mempunyai kualitas ekspor yang diminati oleh pencinta daripada seafood. Mungkin saya sedikit sharing sini. So ini mungkin saya sambil menjelaskan. So proyek ini bermula tahun 2021 atau 22 lah awal, dan diketuai oleh rektor. Yang atas itu adalah rektor, yang ini adalah mantan rektornya, dan kebetulan saya adalah bahagian dari desain kapalnya. So proyek ini sebenarnya idenya adalah kita mau mentransform bahwa nelayan-nelayan tradisional, especially di Malaysia, itu tidak identik dengan orang miskin, tidak identik dengan berpendapatan rendah, dan selalu dipertimbangkan untuk dapat subsidi. Tetapi kita mau mentransform bahwa profesi nelayan ini merupakan profesi yang sangat promising. Ya, terutama kalau kita bisa mentransformnya dengan menyediakan sebuah infrastruktur laut, yaitu mendesain sebuah kapal ikan. Nah, di sini mungkin untuk pengetahuan adik-adik, saya menggunakan halpom katamaran. Katamaran ini mempunyai 2 halpom, ya, di mana katamaran ini mempunyai indeks stability jauh lebih baik berbanding dengan kapal monohull. Ini adalah kajian yang kami gunakan, ya, desain gimana memprediksi tahanan kapalnya sehingga kita bisa menentukan power requirement-nya. Kemudian pada waktu yang sama juga kita menganalisis stabilitas kapalnya, dan ini sangat baik berbanding dengan kapal monohull. Kemudian pada waktu yang sama kami pun memasukkan elemen artificial intelligence. Jadi di sini adalah genetic algorithm. Kami menggunakan konsep ini untuk menentukan yang paling optimum daripada desain kapalnya. Of course, di sini AI kita embed dalam desain ini, ya, untuk mengurangkan resisten kapal. Ya, seperti mana diketahui di sini bahwa AI ini tidak hanya berdiri sendiri, tetapi kami pun menggunakan kajian CFD. Ya, mungkin ini sangat famous dalam bidang perkapalan, yaitu computational fluid dynamics. So dari sini kita membuktikan bahwa adanya analisis menggunakan AI ini atau kecerdasan buatan ini, so kita bisa mendapatkan resisten yang jauh lebih berkurang berbanding dengan yang existing design. Mungkin kita bisa lihat di sini. Yang ini adalah yang existing. Kalau semakin rapat itu semakin tinggi resistennya. Yang ini adalah yang kita renggangkan. Kita ketahui bahwa warna merah di sini menunjukkan bahwa ombak di antara 2 halkom ini semakin tinggi. Tetapi dengan kita mengkaji menggunakan kecerdasan buatan itu dengan lebih rapat, tapi warna merahnya semakin berkurang. Ini menunjukkan bahwa AI sangat powerful, especially untuk memprediksi dengan resisten yang jauh lebih berkurang berbanding dengan yang 2 model di atas. Nah, ini adalah penampakan 3 dimensi kapal yang kami desain dan sekarang sudah dalam tahap construction.
dan kapal ini dibuat daripada fiberglass ya dengan panjang sekitar 17 meter. Dan kru dalam onboard ini adalah 6 hingga 8 orang dan bisa beroperasi di laut selama hampir 1 minggu. Nah, jadi kalau nelayan tradisional kita kadang-kadang berangkat pagi pulang petang, so mungkin pendapatan mereka masih sangat minim gitu. So mungkin kita coba untuk panjangkan sailing operation-nya ya sehingga mereka bisa jauh lebih banyak mendapatkan catching ya ikannya di laut. Nah, untuk pengetahuan semuanya ya kapal ini didesain ya dengan teknologi yang modern di mana kita melengkapkan kapal ini dengan echo sounder ya dan ini hanya digunakan untuk maksimum 12 nautical mile ya. Echo sounder ini adalah untuk mendeteksi ya ikan-ikan yang ada di bawah permukaan air. Ya, untuk pengetahuan semuanya, kita bekerjasama dengan Departemen Aero Angkasa Malaysia ya atau Aerospace Malaysia, dan kami dipandu oleh mereka untuk menentukan di mana spot ikan yang ada, sehingga kapal itu akan heading toward the area ya tanpa harus muter-muter begitu dengan kehilangan banyak fuel consumption. Jadi kita akan fully guided ya oleh daripada Department of Aerospace Malaysia. Nah, dan kapal ini ya dilengkapi untuk electricity-nya kita menggunakan solar panel ya di mana bisa mengurangkan emission, dan untuk electricity saya rasa sangat cukup, dan of course untuk engine power kita menggunakan inboard engine. Inilah echo sounder yang kami lengkapkan dalam kapal ini ya, especially untuk mendeteksi ikan-ikan di laut. Sehingga dengan adanya teknologi ini akan jauh lebih efektif ketika operationnya. Kemudian kita tahu bahwa kapal-kapal ikan terutama di perairan pantai yang banyak beroperasi oleh nelayan tradisional itu kurang selamat atau kurang aman, sehingga ini juga menyebabkan satu mungkin sebagai elemen daripada generasi mudanya untuk tidak mengambil risiko ya. Tetapi kalau kita membuat satu kapal yang standar dan dari segi safety memenuhi persyaratan, so mungkin akan jauh lebih menarik generasi muda ya. Dan bahkan ya kami di sini juga dilengkapi dengan teknologi WiFi. Jadi biasanya anak-anak muda suka WhatsApp, suka main sosial media. So pada waktu yang sama ketika mereka mungkin istirahat dan sebagainya, bisa juga di sini mereka melakukan aktivitas seperti itu. Dan ini kapal ini memang didesain untuk sailing up to 1 week ya. Jadi mereka bisa menginap di kapal ini dengan tidak ada kerisauan dari segi capsizing atau lebih gangguan dan sebagainya. Oke, untuk pengetahuan semuanya juga bahwa kapal ini dilengkapi dengan fishing gear, dan fishing gear ini memang betul-betul a friendly fishing gear dan originally designed by UMT. So UMT memang pakar dalam bidang perikanan seperti yang saya bilang tadi, dan bahkan kami di sini membuat fishing gear sendiri untuk kapal ini. Yeah, instead of we are buying, so we design ourselves. Even we have also already patented the fishing gear. Nah, ini menjadi inspirasi bagi adik-adik mahasiswa ya, bahwa mungkin adik-adik bisa merancang, bisa mendesain fishing gear yang jauh lebih friendly. Konsepnya adalah fishing gear ini mengurangi bycatch. Jadi hanya ikan-ikan yang matured, ikan-ikan yang sudah matang saja yang kita boleh akan terjaring dalam fishing gear kita. Jadi ikan-ikan yang kecil itu dia akan lolos ya. Dan ini bisa mengurangkan our fishing gear about 90% bycatch. So dengan cara seperti ini insya Allah
akan terjaga kelestarian ikan-ikan, terutama ikan-ikan yang ada di zone antara deep sea dan shallow water. So disitulah sebenarnya sebagai tumbuhnya plankton, dan disitulah sebenarnya tempat beranak pinaknya ikan. Nah, jadi kalau boleh ikan-ikan yang kecil ini jangan kita tangkap, tapi biarkan dia lepas secara natural. So ini adalah kajian kami yang by eksperimen, on-site eksperimen, ya. Dan kita memang sudah proven, ya, terbukti banyak menangkap ikan-ikan yang terutama ikan-ikan yang premium, ya, diantaranya adalah crab, ya, lobster, ya, dan lainnya. So ini adalah crab yang kami kembangkan, dan kami pun sebenarnya sekarang telah mengembangkan satu trap ikan, ya, bubu ikan dengan menggunakan teknologi IoT, ya, Internet of Things. Berarti jadi ketika ada ikan atau ada benda yang masuk dalam trap kita, so dia akan bagi signal ke darat, dan kita tahu bahwa ikan sudah ada di dalam, dan kita boleh munculkan trap itu ke permukaan, ya, dan kita bisa mengambil trapnya. Dan ini adalah one of the project dalam grant yang diberikan oleh Kementerian Tinggi Malaysia. Nah, ini adalah lobster, ya, yang sama juga didesain oleh UMT, ya, dan crab trap. Saya rasa tidak high technology, tetapi this actually everyone can be, especially daripada FIK. Tetapi kita kadang tidak mempunyai awareness, kesadaran bahwa sebenarnya ilmu kita ini bisa dimanfaatkan, tetapi kadang kita selalu macam tidak confident gitu, ya. Kemudian untuk makluman semua juga bahwa di sini kapal ini tidak hanya didesain untuk menangkap ikan, tetapi juga kita boleh operasikan untuk fishing spot, artinya angling, dan ini merupakan juga salah satu pendapatan bagi nelayan, di mana mungkin, ya, kapal ikannya itu bisa juga disewakan untuk angling berkenaan. Dan ini of course, ya, karena mungkin kemampuan ekonomi nelayan kita juga masih kurang, sama juga dengan di Malaysia. Jadi kami berencana bahwa kapal ini akan diberikan kepada persatuan nelayan, dan nanti konsepnya adalah merupakan koperasi seperti itu. Itu sedikit banyak tentang proyek yang kami tengah buat saat ini. Oke, mungkin kita go to the slide, ya, lebih detail. Sebenarnya slide ini pun merupakan konten daripada yang video tadi, ya. So ini transforming coastal fisheries through development of innovative fishing vessel. So seperti mana dimaklum tadi, I'm Ahmad Fitriadi from the Department of Naval Architecture, Faculty of Ocean Technology, not informatics anymore. So University of Malaysia Terengganu. So this is actually the outline presentation. So as you see in the video, I mean, actually we have designed, yeah, the catamaran fishing vessel incorporated with the optimization using genetic algorithm, and at the same time we equip our fishing vessel with the sustainable fishing gear. Yeah, and actually the main purpose of the sustainable fishing gear is about reducing bite catch. And then this actually the story, or about the budget, milestone, and Gantt chart. Yeah, and then finally is the conclusion. As I mentioned earlier, that actually we have already patented, the fishing gear. Yeah, maybe you can see later on in the end of the slide. Okay, so actually this is the background. So we have already, known that, the traditional fishermen, yeah, the their socioeconomy is still below, and maybe considered is not a promising profession. Therefore, we are trying our best to lift up their income, because
we know that our country is the archipelago country, and we have been surrounding by sea. Yeah, even maybe Ternate, province, yeah, actually, heading to the open sea. And actually, this is the huge resources, ya, apa namanya, sebuah natural resource yang sangat besar, yang mungkin kita abai, yang mungkin kita ignorable, tidak ambil peduli. Bahkan yang kita pikir gimana kita bisa bekerja di pabrik, gimana kita bisa bekerja di kantor, tetapi resources kita terbengkalai begitu saja. Dan pada akhirnya, the natural resources itu, ya, kalau tidak dicuri, ya mungkin boleh kata ditelantarkan begitu saja. Dan ini juga yang terjadi di Malaysia. Ya, Malaysia actually is not the archipelago country, but they are also hosting to the sea. I mean their island, especially to the South China Sea. Ya, itu pun sebuah resources yang sangat besar, dan memang banyak terjadi pencurian, terutama dari kapal-kapal ikan dari negara jiran, ya, seperti Thailand dan Vietnam. So ini pun sudah membangkitkan kesadaran bahwa sudah saatnya untuk kita utilize, that natural resources. Saya kurang tahu di Indonesia, tetapi di Malaysia sekarang ini almost 60%, ya, the seafood have been imported from outside. So jadi ini menunjukkan bahwa kelautan atau resources kelautan Malaysia pun masih belum begitu fully utilized. So saya berharap bahwa adik-adik FPIK mungkin setidaknya jangan berpikir secara nasional dulu. Why not kalau kita berpikir secara regional untuk memanfaatkan natural resources yang saya dengar daripada Prof. Dekan bahwa Universiti Khairul Nisa itu memang kiri kanan surrounding adalah laut. So itu adalah sebuah anugerah bagi saya. Okay. So ini adalah yang tradisional di Terengganu, especially in our province. So this operated only a day. So they are going to the sea early morning and return back to the land about maybe in the afternoon. So yeah, they only just keep maintaining the daily life. Yeah, from their catch with very, very minimum. Okay, and why? Because we also already understood that this, perahu cannot go up to more than 10 nautical miles, because in our sea here, actually the wave is very rough. Yeah, so especially in the monsoon season, so can be up to 3 meters the wave height. Yeah, because we are opposing to the open sea. Yeah, and then this the key factors. Yeah, pertama adalah less capability dari nelayan karena lebih non-educated. Kemudian mereka hanya catching the ikan, ya, at the seasonal fishing activities. Mungkin dengan ombak yang tinggi mereka tidak boleh pergi. Ketika tidak boleh pergi, artinya mereka tidak mendapatkan income. Ketika income, of course, mereka yang sudah naik boleh jadi turun lagi keadaan sosioekonominya. So itu semua adalah key factors dalam kemiskinan daripada nelayan tradisional. Okay, kemudian this is also one of the traditional fishing vessel, yeah, and maybe in Indonesia. So they are, also trying to go more, yeah, to the deep sea. Tetapi still, has the limitation, yeah, especially, the cargo hold and others factor actually, maybe the safety and so on. So actually, this is, the profile of the fishing zone in Malaysia. Ya, kita membaginya adalah zone A, zone B, zone C, and zone C2. So zone A adalah tradisional, itu ada limitation, ada aturannya, dan yang kami buat adalah untuk zone B. Actually up to 12 nautical mile. Zone C actually is for the laut dalam. Yeah, zone C2 nearby to the international waters. So actually the catamaran fishing vessel is not the new thing, yeah, for the fishing vessel operation. Yeah, in the developed country, yeah, like China, Taiwan, and so on, actually has been adopted. Yeah.
And as you see the slide, yeah, this is made from the aluminium. So the catamaran fishing vessel, because this catamaran fishing vessel to offer better stability, kemudian wide spacing area, yeah, compared to the monohull about 20 up to 40%, and then more comfortable ride, yeah, with a better seakeeping performance. Meaning to say that the crew on board, yeah, has less, seasickness incident, index, ya. Jadi mungkin bagi anak-anak muda, ya, dengan adanya mabuk laut itu bisa dikurangi dengan better seakeeping performance daripada katamaran ini. Kemudian yang keduanya, ya, ini adalah satu classical problem bagi nelayan tradisional adalah berkenaan dengan fuel consumption. Jadi dengan adanya kapal katamaran ini, ya, pengurangan daripada fuel consumption, of course ini akan berakibat kepada pengurangan budget untuk membeli minyak, so itu juga sangat signifikan pengaruhnya. Jadi dengan katamaran ini tahanan kapalnya akan jauh lebih ringan sehingga memerlukan budget yang juga lebih murah. Oke, ini kami desain sendiri, ya. So we are actually design ourselves, ya, up to the construction. Ini katamarannya, dan ini kami buat, ya, ini katamarannya. So of course, if we are buying the design, it's very expensive. Therefore, we design ourselves. Ya. Dan ini adalah lines plan-nya. Mungkin kalau di EPIK juga belajar belajar juga desain kapal ikan, ya, Ibu. Ada juga. Iya Pak, ada pelajarannya mengenai ada desain. pelajarannya. So mungkin sangat bagus, ya, terutama untuk stabilitas kapalnya dan sebagainya. Ya. So kami di sini juga belajar, cuma perikanan di sini rasanya kurang belajar, hanya bagian operasi saja. Tapi di Indonesia, ya, seperti di IPB ada juga subjeknya dan sangat bagus, ya, rasa. Ini ya, ini adalah kajian-kajian kami organisasi EBDIN dan juga eksperimen, ya. Jadi biasanya proyek untuk mendapatkan strategik, consider sebagai strategik research grant itu sudah TRL 5, artinya sudah proven, sudah ada eksperimen dan sudah ada small scale. So jadi ketika itu sudah ada semua dan toward the production, biasanya Kementerian Sains Teknologi Malaysia akan bisa mempertimbangkan untuk dapat research grant, dan maksimum yang bisa di-apply adalah up to 15 million ringgit for about maybe 50 miliar rupiah. So 50 miliar maksimum. Kami hanya mendapatkan 11 miliar karena kami hanya apply sekitar 3 juta ringgit. Ya. So ini adalah yang saya sampaikan, ya. Ini menggunakan genetic algorithm, ya. Secara basic understanding-nya, semakin rapat, semakin tinggi resistennya, akan ada interaksi, semakin jauh, semakin berkurang, dan tetapi masalahnya adalah semakin jauh, di sini ada isu berkenaan dengan kekuatan kapal, terutama di decknya. Jadi kami gimana bisa mensimulasikan dekat tapi lebih kurang resistennya, dan dari segi struktur kapal pun sangat aman, sehingga kita bisa lebih rapat dan kita bisa mendapatkan ombak di antara dua halcom ini jauh lebih kecil. Ini kalau dengan cara manual memang agak susah, tapi kita menggunakan kecerdasan buatan. Ini adalah, ya, hal yang biasa, ya, analisisnya, dan ini echo sounder, ya. Kami menggunakan echo sounder dan bisa mendeteksi ikan up to 300 meters, ya. So di sini. Dan ini actually dioperasikan oleh orang perikanan, dan saya kurang tahu, ya, ini hanya sharing saja yang ada di kami. Kita di sini menggunakan lampu hijau, ya, untuk attracting the fishing. Berdasarkan eksperimen teman-teman di perikanan, ya, bukan saya, gitu. Ternyata dengan adanya lampu hijau di kapal ini, ikan akan lebih attracted dan mendekat, katanya. Dan itu sudah terbukti, dan kita bisa mendapatkan ikan jauh lebih banyak daripada yang tidak menggunakan lampu hijau. Saya kurang tahu, adakah peraturan di Indonesia juga membolehkan dengan lampu hijau ini? Kalau di Malaysia sebenarnya belum ada regulation, tapi toward producing the regulation, establishing the regulation,
katanya memang kalau boleh tidak menggunakan lampu hijau. Tapi sekarang ini belum ada lagi peraturan yang established, jadi kita masih menggunakan lampu hijau. Mungkin bisa dicoba oleh adik-adik mahasiswa ya untuk kajian final skripsinya. Ini just inspirasi saja. Dan ini menggunakan green light ya. So pendapatannya almost double, daripada 35% menjadi 70% ya. Dan by case-nya kita reduce ya, daripada 65 menjadi 30% ya. Ini sama eksperimen kedua, ketiga, keempat, ini bahkan lebih signifikan, hampir 300%. Ya. So ini menggunakan green light. Ya. Satu spesies ya, terutama ikan-ikan tertentu. Ya. Ini fish gill net juga kita desain sendiri. Ya. Kemudian eksperimennya adalah kita bisa mendapatkan 30 kg ya, dengan mengurangkan 0,8 kg by catch. Ya. So ini yang kedua dan ketiga, ini dilakukan oleh dosen-dosen dari Fakultas Perikanan. Karena kami adalah Fakultas Engineering Teknologi dan kami bekerjasama dengan Fakultas Perikanan. Jadi memang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi untuk adik-adik mahasiswa tahu tentang ilmu perikanannya, tahu tentang spesies ikan dan sebagainya, karakter dan sebagainya, fisiologi dan sebagainya. So why not kalau kita kerjasama dengan orang-orang engineering, especially untuk desain satu infrastrukturnya yang sesuai. Ya. So ini adalah squid gill net, ya. Dan ini adalah yang kami lakukan di sini, ya. Dan kami juga melibatkan nelayan tradisional ya, dalam proyek ini, ya, especially untuk mengumpulkan data. Ini adalah lobster dan crab trap yang tadi sudah didemonstrasikan dalam video. Ya, kami, especially myself, I don't have any expertise on this part, yeah, but just want to share with you, yeah, maybe this can be one of the inspiration that you want to design in future. Oke, ini adalah, ya, itu yang saya maksudkan adalah yang premium itu. Ya, kalau kita menangkap ikan teri biasa atau ikan mujair, lebih baik kita menangkap ikan yang premium, contohnya lobster, ya, crab, ini lobster juga, ya. So this maybe mempunyai nilai jual yang lebih dan nilai jual yang sangat mahal. Ini adalah ikan-ikan yang premium type ya, yang kita tangkap. Ini ya eksperimen untuk fish trap. Kita bisa mengurangi by catch ya, kita bisa menangkap ya up to 52 fish ya dalam trap itu, dalam bahasa kitanya bubu ya. Ya, ini adalah dimensionnya, squid trap-nya. Mungkin adik-adik bisa juga membuat ya, istilahnya tidak hanya meniru tapi improve lagi. Ya. Dan ini contohnya di sini ya, di Terengganu ya. So demand for the squid is very high. Yeah, the lowest price about 25 ringgit and the highest one is 40 ringgit. Itu sekitar 150.000 lah ya squid ini ya. Dan sangat tinggi demand-nya. Ini seperti ini. Ini ada dimensionnya. So this actually made by our own. Ya. Ini adalah udang. Ya. Oke, kemudian ya of course ya we should avoid the cantrang ya, karena ini bisa menghancurkan generasi ikan. Ya. Dan ini should be avoided. Ya. Inilah yang saya maksud ya tentang pattern itu ya. So this is the fish trap ya, yang kita sudah patternkan ya, fish net trap, and then the second one is squid net trap ya. Tapi kita ada lagi beberapa yang akan dipatternkan, terutama dengan bubu ikan atau fish trap juga, tapi menggunakan IoT ya, Internet of Things. So tapi saya tidak masukkan dalam slide ini. Saya rasa itu saja Ibu Tri dan semuanya ya. So mungkin dari sedikit sharing yang saya presentasikan ini sedikit banyak bisa bermanfaat dan menjadikan inspirasi terutama bagi adik-adik mahasiswa untuk membuat skripsinya di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Prof. Ahmad Fitriadi atas paparan materinya yang sangat interesting ya. Apalagi buat kami yang di Maluku Utara, karena kita dapat banyak belajar dari proyek yang Bapak buat, khususnya kalau untuk di Maluku Utara ya Pak ya, we have the same condition. Jadi kalau di Maluku Utara ini kapal-kapalnya itu below 5GT. Jadi kebanyakan tuh under 5GT dan mereka tuh menangkap tuna dan jangkauannya bisa sampai 30 until 50 mil. Jadi jangkauannya sangat jauh. Berani. Nah, itu. Jadi modalnya adalah modal nekat. Jadi dengan adanya introduksi kapal yang Bapak buat itu mungkin bisa jadi solusi sendiri buat mungkin ke depannya bisa dipraktekkan di Maluku Utara karena kan dengan jangkauan luas apalagi dengan nggak ada safety sama sekali dengan kapal yang kecil jadi dengan adanya terkait monohull ship ya Pak ya jadi kalau untuk di Indonesia ini belum banyak Pak belum banyak penelitian mengenai tersebut mungkin karena saya bukan expertnya jadi kurang tahu tapi kebanyakan kan di Indonesia banyak sekali bantuan kapal dari pemerintah kebanyakan itu yang single hull seperti itu dan GT-nya juga kecil seperti itu mungkin ini bisa jadi ide untuk pemerintah selanjutnya untuk mengatasi kemiskinan nelayan dengan membuat satu kapal yang dapat menangkap banyak ikan dan dapat mensejahterakan nelayan dengan cara diberikan di asosiasi nelayan seperti itu. Sangat menarik sekali. Saya jadi banyak belajar lagi dari Prof. Ahmad seperti itu. Iya, dan untuk menanggapi untuk lampu LED, kalau di Indonesia itu regulasinya belum ada, Prof, yang mengenai lampu hijau. Dan itu sangat menarik dikembangkan. Kebetulan fakultas kami juga sedang akan melakukan penelitian itu, Prof. Jadi untuk lampu LED terhadap lumpon seperti itu. Jadi kita progresnya ke situ, mungkin ke depannya kita juga bisa belajar dari Prof mengenai kapal seperti itu. Kita belum sampai ilmunya Prof seperti itu. Dan ini sangat menarik untuk kita pelajari seperti itu. Baik Bapak Ibu, para hadirin serta adik-adik. Jadi untuk pesertanya ini dikumpulkan dalam satu kelas seperti itu, Prof. Jadi Prof bisa lihat, mungkin kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jadi adik-adik yang sudah melihat paparan dari Prof. Ahmad dan apabila ingin ada pertanyaan bisa menanyakan karena ini sangat kesempatan yang langka seperti itu. Kita dapat ilmu baru yang jarang kita temui di Ternate seperti itu. Baik, kita akan buka sesi tanya jawab di mana sesi tanya jawab pertama kita akan membuka untuk 3 pertanyaan. Dan kita akan khususkan kepada adik-adik mahasiswa yang ada di kelas. Mungkin Pak Wadek, Pak Dani bisa dibantu untuk mahasiswa yang di kelas, Pak Dani. Baik. Saya coba konfirmasi kepada adik mahasiswa. Mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Prof. Ada satu orang mahasiswa, kami persilahkan untuk maju ke depan untuk bisa, atau mungkin berdiri di situ boleh, di depan sini, biar langsung bicara saja. Pasti akan kedengaran insya Allah. Biar Prof nampak orangnya ya. Oke, boleh, sip. Coba Pak Suara, biar kita cek. Oh, tidak kedengaran Prof. Kayaknya harus maju ke sini. Kita tukar Zoom Prof, biar kedengaran suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Rizka Ajun dari Prodi FSP.
Mungkin pertanyaan saya tidak ada di slide itu, cuman ada di video yang tadi Pak Prof kasih tunjukkan kepada kami. Ya, silakan Adik. Ini tentang kapal tangkap tadi. Apakah kapal tangkap tadi ada dampak positif dan negatif saat digunakan? Ya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, gimana? Atau jawab langsung atau menunggu pertanyaan juga yang lainnya? Nanti dikumpulkan dulu. Bagaimana Ada lagi Pak yang lain biar nanti diakumulasi saja di penjelasannya por sekalian. Belum ada? Belum ada. Ya, Prof, izin Prof, kalau izin saya bertanya berkaitan dengan Ya. rancangan konstruksi kapal tadi. Kalau tadi disampaikan oleh adik-adik mahasiswa menyangkut dengan efek atau dampak negatif dan positifnya berkaitan dengan rancangan kapal yang sudah dibuat. Ya. Kalau kami di Maluku Utara ini kan rata-rata bodi kapal yang dibuat hampir sama seperti yang Prof tayangkan tadi di dalam gambar, hanya saja dia punya dek untuk penampungan itu agak sedikit besar. Kalau yang tadi Prof sampaikan, ruang kemudinya agak sedikit di bagian belakang kalau tidak salah. Sementara di posisi kami yang kapal yang ada di kami itu dia berada di bagian tengah. Sementara di bagian penampungannya itu ada di bagian depan. Karena dia mungkin sekitar 2 lantai, Prof ya. Ada dek bagapan penampungan yang bagian dalam itu, Prof. Jadi agak masuk. Nah, apakah posisi penampungan itu dia tidak mempengaruhi kecepatan dan keseimbangan kapal? Ataukah bagaimana, Prof, kira-kira? Terima kasih, Prof. Ya. Baik. Kiranya ada lagi kah Pak Dani di ruangan? Ada lagi? Baik, kayaknya mereka masih menunggu aspirasi. Mungkin ada penjelasan, Prof. Mungkin bisa disampaikan dulu penjelasan dari 2 tanya-tanya, Prof. Ya, terima kasih. Saya rasa ini pertanyaannya sangat susah ya. Dan biasanya kalau pertanyaan sangat susah itu jawabannya paling mudah ya. Jadi jawabannya tidak tahu ya. Tapi tahu saya coba membantu menjawab ya pertanyaan adik-adik dan juga daripada Pak Wade. Yang pertama dampak negatif dan positif dari desain kapal yang kami tengah konstruk sekarang ini ya. So, mungkin tahun depan insya Allah boleh launching insya Allah. Tentunya initial design daripada katamaran itu actually we are trying to improve the existing kapal. Sebenarnya kita tujuannya memperbaiki ya kapal yang ada sekarang ini ya untuk jauh lebih baik in term of what? Pertama in term dari segi operasi dia lebih durable ya, lebih mempunyai jangkauan yang lebih besar dan juga sailing operasinya lebih lama. Kemudian improve juga more stable ya daripada yang monohull ya. Kemudian better seakeeping, artinya keadaan kapal di atas gelombang itu akan jauh lebih stabil dan mengurangkan seasickness atau mabuk laut. In the same time, so katamaran yang kita bangun itu mempunyai wide space deck area dan ini memberikan kepada kenyamanan nelayan untuk beroperasi di dalam atas kapal itu, atas kapal ya. Dan pada waktu yang sama kita coba desain tadi dalam video tuh ada kasurnya yang boleh flippable ya. So itu pun bagi mereka yang mungkin biasanya tidur dekat kamar mesin, tidur nggak nyaman ya. So mungkin dengan cara begitu akan lebih menarik minat generasi muda karena generasi muda sekarang ini Gen Z ini atau Gen X, Gen Y itu saya kurang tahu ya. So itu selalunya memang identik dengan yang modern ya. Kalau yang kotor-kotor itu rasanya kurang diminati. Ya mungkin ini akan jadi satu attraction. Ya tentu dampak negatif ya pasti ada saja ya karena kami mendesain kapal itu masih menggunakan fiberglass ya. Fiberglass itu adalah sebuah plastik yang mungkin dalam studi marine science itu ada namanya microplastik ya. Dan itu pun ada juga harmful bagi environment. Ya mungkin
ya tidak ada yang sempurna. Ya, kalau kita buat kapal daripada kayu, artinya kita tebang pohon juga di hutan, dan itu juga menyebabkan global warming dan sebagainya. So jadi di sini ya we try to minimize the negative effect, tapi kita try to maximize the positive effect. Ya, mesti ada dampak positif dan juga dampak negatifnya. Tapi kita harus apa namanya menimbang-nimbang bahwa jikalau manfaatnya lebih besar daripada madorotnya, ya teruskan ya. Jangan sampai madorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Mungkin itu adik ya, salah satunya ya. Kemudian yang pertama, yang kedua dengan keadaan kemudi di tengah. Kemudian tadi apa nama fishing hole-nya di belakang Pak ya, di depan ya. Yang bagnya di bagian depan Pak. Di depan. Itu Ya. apa tempat penyimpanan ikannya. Ya. Ya. So sebenarnya ini juga saya ada wawancara dengan para nelayan ya tradisional yang menggunakan kapalnya sekitar ya 3 up to 5 meters. So itu memang ada pengaruh ya antara apa namanya penempatan cargo hold ya di depan, di tengah, dan di belakang. Itu mereka karena nelayan tradisional, mereka kurang paham apa pengaruhnya, tapi diusahakan bahwa katanya agak ke belakang lah, karena nanti diusahakan bahwa di bagian depan itu agak lebih trim by stern Pak. Ya, ketika trim by stern itu sebenarnya dari segi resisten akan jauh lebih ringan berbanding dengan trim by bow. So jadi kalaupun ditempatkan di depan kapal tapi dibalancekan dengan engine weight di belakang dan kapal itu tidak sampai trim by bow, saya rasa masih boleh acceptable. Karena kalau trim by bow itu berarti membuat propeller kapal di belakang agak sedikit terangkat dan itu menyebabkan tidak efisien. Nah, bagi saya distribution of the weight ya itu sangat berpengaruh di mana center gravity-nya Pak. Nah, jadi mostly kalau dalam desain kapal ikan memang buoyancy kapal itu ada di depan daripada midship kapal, karena biasanya kapal-kapal ikan itu di bagian depannya itu besar Pak ya gitu. Nah, kalau misalkan menempatkan kargonya di depan dan dibalancekan dengan desain bow itu lebih lebar, lebih gemuk, so saya rasa tidak ada masalah gitu. Tetapi konsepnya adalah kalau boleh kapal itu at the end of the apa namanya conditionnya adalah trim by stern gitu. Dan itu sebenarnya bisa dikaji ya, bisa dikaji. Kalau dari stabilitas ya, karena ini stabilitas ini adalah depan dengan belakang Pak ya. So itu kalau stabilitas longitudinal kapal itu biasanya tidak begitu risau. Yang dirisaukan adalah stabilitas transverse-nya atau rollingnya atau feelingnya Pak ya. Nah, jadi kalau transverse ini lebih steep biasanya kapal itu mungkin 3 hingga 5 kali lipat daripada stability apa namanya ini Pak ya. Jadi ini di kapalnya. Jadi kalau kapal misalkan gini itu tidak begitu masalah. Yang masalah itu begini Pak ya, ini. Nah, jadi saya rasa kalau untuk longitudinal stability-nya ya mungkin tidak banyak masalah, tetapi tetap juga ada pengaruh, cuman tidak begitu merisaukan. Yang dirisaukan adalah transverse stability-nya Pak. Gitu. Jadi usahakan bahwa kapal biasanya lebarnya berapa Pak Wadek di sana? Lebar kapalnya? Saya tidak tahu jelas posisi kapalnya, cuman lebarnya apa, panjangnya juga berapa, saya tidak terlalu. Karena basic saya di MSP Prof. Cuman kalau saya lihat kebanyakan kapal yang ada di utara, posisi, karena saya itu patokannya di posisi kemudinya. Jadi di dek penampungnya itu bagian depan, kemudian posisi kemudinya itu agak ke tengah kalau saya gitu. Dalam pikiran saya, kalau misalnya kemudian posisi tengah kemudinya, berarti deknya bagian belakang, bagian depan. Sementara mestinya pasti akan didesain di bagian belakang.
Ya. Jadi ini memang kasusnya begini Prof, karena pengalaman di fakultas kami ada pernah buat sebuah kapal, mau bilang kapal latih juga bukan, karena desanya seperti kapal ikan Prof. Ya. Ya seperti Prof bilang tadi bahwa memang ukurannya agak kecil dibandingkan dengan kapal-kapal tangkap yang biasa digunakan oleh para nelayan di sini. Dia kalau apa ya gelombang itu tidak terlalu, tapi miring kiri kanan gitu Prof. Ini yang agak iya begitu. Jadi kami pernah menggunakan body itu menuju ke lokasi bagian Halmahera. Memang melenggang sekali Prof. Tidak nyaman lah kita gunakan itu Prof. Mungkin salah satunya tadi yang Prof bilang bahwa mungkin tidak berimbang atau dia tidak terlalu lebar ya, tidak terlalu gemuk dia badannya, sehingga kalau kita berjalan itu kalau untuk yang bagian muka itu tidak jadi masalah, tapi lenggang kiri kanan itu Prof yang buat kami wah hancur Prof. Ya, betul. Keluar semua perut kami Prof. Betul. Ya betul. Itulah makanya kalau nelayan tradisional. Jadi begitu kira-kira Prof. Makanya saya tadi sampaikan kira-kira dengan posisi seperti itu dia mengganggu enggak proses penangkapan yang dilakukan oleh para nelayan kami. Ya, ya. So, ada, mungkin Pak Wawan mungkin bisa menyampaikan satu dan lain hal berkaitan dengan kondisi tekanan di sini biar sharing dengan Prof. So, mungkin izin Pak Wadek saya sharing. Ya, biasanya kapal-kapal tradisional itu untuk mengurangkan yang mabuk-mabukan itu biasanya gunakan ini Pak, outrigger. Nah, outrigger ini biasanya untuk penyeimbang. Dan ini sudah dikembangkan oleh tradisional. Kalau kami di sini ada Prof yang kayak begini modelnya. Ya. Cuma biasanya kami di bagian depan itu bolong semua Prof. Jadi tidak ada penutup kapnya dia. Ya. Ya, hampir sama ya. Ada Prof di sini ada. Ya, ya. So, ini prinsipnya namanya hampir sama sih. Cuma outrigger. yang saya maksudkan tadi itu mungkin kapal-kapal penangkapan yang agak sedikit besar. Ya, untuk kapal yang kecil biasanya gunakan outrigger, tapi kapal yang besar itu, contoh misalkan yang saya desain katamaran 17 meter, saya rasa tidak memerlukan lagi outrigger karena dia sudah stabil. Ya. Betul, Prof. Ya. Ya. Mungkin saya sharing sedikit ini mungkin berkenaan dengan fish farm ya, saya ada satu analisis ya untuk adik-adik mahasiswa terutamanya. Bentar. Nah ini adalah contoh adalah aquaculture di laut. Ya, kita membuat fish cage. Mungkin dari fish cage ini kita datang ke laut itu bukan mau cari ikan, tapi datang ke laut itu mau ngambil ikan. Karena ikannya sudah ada dalam fish cage. Dan ini sudah dikembangkan di Norway, ya, terutama negara-negara Skandinavia. So itu mungkin adik-adik punya satu ini, kalau bahasa kitanya bagang ya. Di orang begitu bagang di tengah laut itu. Tapi kita lebih modern, mungkin menggunakan net itu. Jadi ikan-ikan yang ini kita boleh masukkan sini dan kita ternakan di sini. Bahkan jauh lebih sehat karena ini di laut lepas kan. Ya. Cuma masalahnya ada infrastruktur mooring ya. Gitu. Itu ini pun kami buat kajiannya, tapi kami hanya mengkaji aja karena kami tidak ada ilmu perikanannya. So, mungkin ya alangkah baiknya kalau kita bisa bersinergi gitu kan. Ya. Ini mungkin sedikit sharing juga ini ya. Nah, so mungkin ini jelas ilustrasinya seperti ini. Ya. Tapi kita buat di laut, jangan di perairan yang tidak mengalir airnya atau di sungai. Ya. Dan ini pun sangat menjanjikan. Ya. So, jadi datang ke laut itu bukan mau mencari ikan, tapi mau manen ikan. Ya. So, mungkin adik-adik mahasiswa atau dosen-dosen sangat pakar dengan perikanan, pembibitan dan sebagainya.
So why not kalau kita boleh ternakan di apa namanya di laut? Ya. So, saya rasa itu sih mungkin just untuk sedikit ya, tapi bukan sesuatu yang baru. Ada yang jauh lebih tahu daripada saya, tapi semoga bisa lagi menguatkan inspirasinya itu aja. Baik, bagaimana Pak Dani? Apakah sudah jelas? Siap, sangat jelas Ibu Tri. Kami juga sangat terinspirasi dengan video yang terakhir, yang kita di sini memang kenal ada kerambah jaring apung, tapi desainnya lebih modern yang di sana, Prof, kayaknya. Mungkin kita boleh kerjasama, Pak Wadek. So mungkin dari kami adalah infrastrukturnya, dari sana ada perikanannya. So why not kalau kita bersinergi menjadikan sebuah karya yang jauh lebih baik lagi gitu. Siap, Prof, siap. Kami kalau untuk laut, insya Allah masih bersih, masih bagus. Cuma mungkin desain kita untuk kegiatan budidaya baik untuk keramba jaring apung maupun untuk alat tangkapnya masih agak sedikit tradisional. Kita kalah jauh dengan Filipina yang sering datang ke sini, Prof. Oh. Ya. Jadi memang di samping kalah kecepatan kita dalam menangkap ikan, kita juga kalah besarnya. Kalau kapal-kapal yang dari Filipina, karena mungkin mereka berjalan sampai 2-3 bulan, jadi desainnya memang agak sedikit besar. Kemudian di bagian itu juga ada kapal-kapal kecil untuk kapal-kapal apa ya, istilahnya tarik jaring atau kecepatan ikan untuk itu. Kayak kita itu katinting, kapal katinting sebutnya di sini itu kapal katinting untuk itu. Ya. Kira-kira demikian, Pak. Betul kan Pak Wadek, kalau kita tidak ambil dicuri orang kan gitu. Iya, betul, Bro. Ya kadang juga dilema, tidak boleh disalahkan juga, itu sangat menggoda bagi mereka itu. Iya, Bro. Mungkin generasi muda adik-adik mahasiswa untuk berpikir jauh lebih ke depan ya, dan apa namanya jadilah pionir lah. Mungkin para generasi tua ini tinggal sedikit lagi masanya ya, yang muda-muda jauh lagi ke depannya. Iya, Bro. Baik, Pak Wadek, sekiranya apakah di ruangan ada mahasiswa yang ingin bertanya lagi? Ya, atau mungkin baik, saya konfirmasi terakhir kali ya, untuk adik-adik mahasiswa ada yang ingin ditanyakan? Baik, kayaknya pas semua ini. Adik-adik mahasiswa harus lebih proaktif. Iya. Di punggungnya adik-adik semua adalah tanggung jawab ke depannya nanti negara kita ini. Mumpung ada orang Malaysia. Jadi silakan ditanya aja gitu. Kira-kira seperti itu, Prof ya. Ya, betul. Kuliah. Semua ini ada acara kuliah tamu di Malaysia. Kelas pakai baju. Mungkin untuk peserta yang ada di Zoom, sekiranya apakah ada yang ingin bertanya kepada Prof. Ahmad? Kuliah dulu. Umum lagi, kuliah biasa lagi. Misalkan ada pertanyaan, bisa membuka kamera dan unmute speakernya dan langsung mengajukan pertanyaan seperti itu. Ya, silakan adik-adik. Rasanya adik-adik banyak pertanyaan, cuma mungkin malu-malu ya. Iya, Prof. Mungkin karena jauh itu, Prof. Karena dari jadi lebih takut buat bertanya. Ya. Mungkin saya menambahkan pertanyaan, boleh, Prof? Boleh, Putri, boleh. Ya. Untuk kapal katamaran fishing ya, Prof ya. Jadi itu jarak, dikarenakan Prof bilang itu akan berbahaya ketika ada rolling ya, Prof ya. Kalau ada rolling seperti itu. Nah, untuk jarak jangkauannya itu bisa sampai berapa mil seperti itu, Prof? Kalau dengan sebenarnya rolling itu kalau dengan bodi katamaran itu bisa dikurangi, Ibu Tri, karena dia lebih stabil. Jadi momen untuk rolling itu diperlukan jauh lebih besar daripada momen untuk merollingkan kapal monohull. Nah, jadi dengan katamaran ini dia lebih stabil dari segi transfer stability-nya atau kiri kanannya tadi yang disampaikan oleh Pak Wadek. Kemudian kapal ini didesain hanya untuk 12 nautical miles ya, karena
di Malaysia memang sudah ada zone operasinya dan sudah ada juga sama juga mungkin di Indonesia lisensinya. Jadi kita tidak boleh crossing daripada lisensi yang diberikan. Begitu. Jadi sebenarnya dengan 17 meter ini bisa lebih daripada 12 nautical mile, tetapi hanya karena kita didaftarkan adalah B2 atau zone pantai, coastal zone, so itu maksimum 12 nautical mile. Dan itu juga ada hubungannya dengan engine power. Untuk 12 batu nautical itu atau nautical mile itu mesin yang dibenarkan hanya maksimum 300 horsepower. Jadi kalau melebihi 300 horsepower dia akan ditangkap juga kapal itu untuk tidak beroperasi gitu Bu. Melanggar itu. Seperti Ya, itu. karena Kalau di sini yang memegang lisensinya itu adalah Departemen Perikanan, DOF, Department of Fisheries. Gitu. Yang memberikan lisensinya, SIM-nya itu Bu. baik. Untuk besaran GT-nya berapa ya? Sama untuk besaran GT-nya untuk B2 itu atau coastal zone yang kami desain adalah maksimum 40 GRT. Gross tonnage ya 40 GRT dan kami desain mendekati 40 39,6 GRT. Kalau untuk laut dalam itu maksimum up to 70 GRT. Kita 70 GRT dan panjangnya boleh sampai 24 23 meter gitu. Itu baru untuk laut dalam. Jadi jangan sampai nggak adil Bu, jadi kapalnya besar tapi beroperasi di pantai, habis semua ikan di pantai. Benar. Jadi yang di pantai adalah yang kapal-kapal 4 sampai 5 meter, yang di luar pantai itu lebih panjang lagi, yang di dalam. Jadi itu peraturannya. Jadi nanti nggak adil gamenya gitu. Kapalnya besar tapi nangkap ikannya di pantai, habis semua nanti. Saya tadi kan berdasarkan Prof, berdasarkan paparan Prof ya. Jadi ini multi fishing ya Prof, multi fishing gear. Kapal ini multi fishing. Sebenarnya tidak boleh multi fishing. Tidak boleh multi fishing gear. Biasanya maksimum hanya 2 fishing gear. Tetapi karena kapal ini adalah consider sebagai kapal penelitian yang dibuat oleh institusi pendidikan, so kita dibenarkan up to 5 multi fishing gear. Itu dijadikan sebagai eksperimen Bu. Nanti mana yang lebih optimum dan bisa memberikan manfaat yang lebih besar, itu hasil kajiannya akan di-sharing dengan Department of Fisheries. Kalau sebenarnya nggak bisa Bu, hanya maksimum 2 dan itu harus didaftarkan. Tapi kalau untuk yang sedang direncanakan, fishing gear-nya apa saja mungkin Prof? Tadi itu ada untuk speed net, gill net, kemudian ada trap, ada power net, sebanyak itu. Saya baik. Dalam video tadi. Memang sedang tahap penelitian untuk fishing gear yang lebih cocok seperti itu ya? Ya, terutama untuk laut di pantai timur. Kita pantai timur namanya, Laut Cina Selatan itu. Ya. Baik. Sangat menarik, Prof. Jadi saya memikirkan bagaimana teknologi ini tuh dapat diimplementasikan misalkan ke depannya mungkin di Maluku Utara dan lain sebagainya. Jadi saya memikirkan, berarti fishing gear apa yang cocok karena kan di sini kan memang buat ikan-ikan pelagis besar seperti itu, Prof. Ya, mungkin boleh dijadikan sebagai salah satu judul-judul skripsi bagi adik-adik mahasiswa itu Bu, nanti daripada universitas bisa menyimpulkan dan bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat bahwa ini fishing gear yang lebih sesuai itu, yang bisa meningkatkan taraf ekonomi pendapatan mereka gitu. Saya siap Prof. Mungkin pada Pak Wadex, kiranya apakah ada pertanyaan lagi di room class? Pak Wadek, mohon maaf, mic-nya masih di mute. Siap. Ya. Masih ada lagi pertanyaannya untuk adik-adik mahasiswa? Kayaknya mereka masih malu kucing. Malu-malu kucing.
Sayang sekali, Ya, malu-malu. Pak Wawan mungkin. Pak Wawan kebetulan sudah mungkin sedang Oh perjalanan. iya, mungkin jalan, ya, sebentar jalan, ya, jalan-jalan betul. Iya, Ya, saya. Bang, Mungkin Prof, kami di sini apa namanya, ada sebagian teman-teman yang masih baru jalan ke kampus, jadi partisipasi kita lewat rumah. Karena mungkin sebentar di kampus perjalanannya, jadi mungkin agak sedikit ini. Ya, nggak apa-apa, Ya. Pak Wadek, ya. Saya kira untuk ruang Zoom kelas masih sepi. Nah, Ada lagi adik-adik yang itu tahun berapa ini? Tahun terakhir ya? Yang sekarang ini? mahasiswa yang hadir. Ya, tahun akhir atau mahasiswa baru? Ini ada sebagian yang baru, ada sebagian juga yang semester 6. Semester 6 ada 4, ada 2. Cuma memang ini cuma ada beberapa program kita rencana untuk gabung, cuma memang kemarin konfirmasi terakhir dari masing-masing koordinator prodi apa namanya, ada kelas yang dia berhubungan dengan ini, ada mata kuliah lagi di kelas di prodi yang sebelah. Jadi yang kita kumpul sekarang ini khusus untuk yang program studi sebagian MSP dan program studi budidaya. Yang teman-teman yang ikut di Zoom ada yang bagian PSP, penangkapan sumber daya perikanan, pemanfaatan sumber daya perikanan. Kira-kira seperti itu, Prof. baik. Bagaimana Pak Wadek? Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, apakah akan diakhiri sesi kuliah umum pada pagi hari ini? Ya, kalau memang tidak, karena kita di jam, Prof, kita izin di jam berikut ini di jam 9:30 ada materi lagi untuk yang berikut, Prof, untuk kuliah lanjutan. Karena memang kita di peralihan waktu kita menggunakan jam yang pertama di apa namanya waktunya, ya. Terima kasih ya. Siap. Terima kasih, kami Terima kasih, sudah Prof, diundang oleh pihak kampus Khairul Ternate ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih, Silakan, Prof. Ibu Tri. Terima kasih. Sama-sama. Silakan Ibu Tri. Baik. Depannya. Siap Pak Wadek. Baik, terima kasih banyak Prof. Ahmad atas pemberian materi yang sangat menarik. Sebenarnya saya mau belajar lagi, tapi nanti takutnya ini malah dosennya yang belajar seperti itu. Jadi mungkin nanti saya akan belajar dan tanya personal ke Pak Prof seperti itu. Jadi kayaknya pertanyaannya langsung, Prof, tidak via Zoom lagi, Prof, insya Allah. Insya Allah, nanti ditunggu di Terengganu pertanyaannya, ketika di Terengganu. Amin, semoga kita bisa berkunjung ya, Prof. Ya, bulan depan saya ke BRIN ke Jakarta, so diundang untuk visiting researcher, so jadi mungkin sekitar 2 hingga 4 minggu di sana. Ya. Bulan depan ya, Prof. Ya, mudah-mudahan kegiatannya sampai di Maluku Utara, Prof. Oh gitu, insya Allah. Insya Allah. Amin. Dengan senang hati. Ya. Siap. Baik, terima kasih Prof. Ahmad, Pak Dekan, Pak Wadek, serta adik-adik mahasiswa. Kita akan memasuki acara terakhir, yaitu penutupan. Namun sebelum kita tutup, mungkin kita foto bersama terlebih dahulu agar ada kenang-kenangan seperti itu. Ya. Mungkin yang di kelas adik-adik bisa. Ini yang di kelas, kalau begini bisa nggak ya? Ya, ada yang di kelas apa? Karena kalau begini kelihatannya tidak terlalu bagus ya. Iya, kecil. Bisa berdiri ke depan sedikit. Coba kalau ke depan semua, berdiri coba. Apanya tampilannya? Coba dapat lagi. Terus apa Universiti Khairul ini negeri ya, Prof ya? Negeri. Negeri Ya. Prof. Negeri.
Tapi kita masih butuh banyak kolaborasi untuk lebih maju lagi. Ya, selagi saya bisa kontribusi apa yang bisa dibantukan bagi industri Khairul di Ternate, ya insya Allah saya coba yang terbaik. Mungkin Terima kasih banyak. sehabis ini kita boleh buat LOI, ya, letter of intent. Ya. Baik, Prof. Mungkin adik-adik yang di ruangan sudah siap, Prof. Mungkin kita akan mengambil foto melalui screenshot. Baik, dalam hitungan ketiga ya, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Prof. Ahmad yang telah memberikan pengetahuan yang sangat luar biasa, serta kehadiran dan support dari Pak Dekan, Pak Wadek, Bapak Ibu dosen di lingkup Fakultas Perikanan dan Kelautan, serta adik-adik mahasiswa yang sudah hadir pada kuliah umum pada pagi hari ini. Semoga melalui ilmu dan inovasi yang disampaikan oleh Prof. Ahmad Fitriadi, kita semua dapat berkontribusi dalam memajukan sektor perikanan di wilayah pesisir. Amin. Khususnya di Maluku Utara, mungkin ke depannya bisa kita jalin kerjasama. Semoga ya, Prof. ya. Dengan kapal penangkapan yang inovatif, kita harapkan dapat mewujudkan keseimbangan antara produktivitas dan kelestarian laut kita. Seperti kutipan Jacques Cousteau yang berkata, laut tidak memiliki pemilik, laut adalah warisan bersama. Oleh karena itu, kita harus jaga dan kelola dengan bijak. Baik, mungkin sedikit kutipan seperti itu, Prof. Dan dengan itu saya akan mengakhiri acara kuliah umum pada pagi hari ini. Dan kedepannya mohon arahan dan bimbingannya mungkin Prof. Ahmad untuk kerjasama. Semoga ini awal yang bagus untuk kerjasama selanjutnya. Seperti itu, Prof. Baik, saya akhiri. Terima kasih, Prof. Terima kasih. banyak, Insyaallah Pak Dekan. di lain waktu kita bisa mohon maaf kalau ada bisa ketemu lagi di Malaysia. Insyaallah. Amin, amin. Kami sangat mengalu-alukan dan ditunggu di sini. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih. Terima kasih banyak, Prof. Silahkan Prof. Ahmad dengan kesibukannya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan memberikan kuliah umum kepada kami yang ada di Universitas Khairul Ternate, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan mohon maaf sekali lagi jika ada salah dan silap. Ya, insyaallah semoga kita bisa bersua kembali. Ya. Amin. Terima kasih banyak, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dekan. Terima kasih, Pak Wadek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. semua. Terima kasih. Terima kasih.